Peternakan di Indonesia tuh luas banget. Kita punya jutaan ekor sapi, ayam, kambing, dan bebek. Tapi anehnya, kenapa ya sampai sekarang kita masih bergantung pada impor daging dan susu? Padahal, negara kita punya semua sumber daya buat jadi lumbung protein hewani di Asia. Nah, di video ini kita akan bahas kondisi sebenarnya, dari angka populasi ternak, tantangan di lapangan, sampai solusi dan harapan ke depan. Pertama, kita mulai dari data populasi ternak. Beberapa tahun lalu, jumlah sapi potong kita masih tinggi, sekitar 17,8 juta ekor di tahun 2020. Tapi sekarang, turun drastis. Di tahun 2025, jumlahnya diperkirakan tinggal 11,3 juta ekor. Dan penurunan ini gak datang sendiri. Karena produksi dalam negeri gak cukup, kita harus impor lebih banyak sapi. Tahun 2020, impor sapi sekitar 200.000 ekor. Tapi 2025, naik jadi 550.000 ekor. Ini jadi sinyal bahaya, karena semakin kita bergantung ke impor, makin rapuh juga ketahanan pangan kita. Nah, grafik ini menjelaskan semuanya. Populasi sapi lokal terus turun, sementara impor terus naik. Kalau tren ini gak dihentikan, kita bukan lagi negara agraris, tapi pasar buat negara lain. Lalu, muncul program makan bergizi gratis dari pemerintah. Targetnya bagus, anak sekolah dan ibu hamil dapat makanan sehat, termasuk susu dan daging. Tapi pertanyaannya, dari mana pasokannya? Kalau peternak lokal saja kesulitan produksi, otomatis kita terpaksa impor lagi. Kenapa bisa susah? Masalah paling besar ada di harga pakan. Hampir 65% bahan pakan ternak di Indonesia masih impor, jagung, bungkil kedelai, bahkan premix vitamin. Akibatnya, biaya produksi jadi tinggi, peternak kesulitan bertahan. Belum lagi soal penyakit, wabah seperti PMK dan flu burung menyebar di banyak daerah. Dan penggunaan antibiotik yang berlebihan juga bikin ancaman baru, resistensi antimikroba. Ini bahaya banget, bukan cuma buat hewan tapi juga manusia. Dan ada satu masalah besar yang sering dilupakan, limbah. Kotoran ternak banyak yang dibuang begitu saja. Padahal kalau diolah, bisa jadi pupuk organik atau biogas. Tapi, karena teknologi pengolahan limbah belum merata, potensi ini terbuang percuma. Di sisi lain, ada juga cerita dari peternak-peternak kecil. Banyak dari mereka terpaksa menjual ternak lebih awal karena gak sanggup beli pakan. Di Blora, misalnya, beberapa kandang kosong karena harga jagung meroket. Padahal, kalau mereka diberi akses ke teknologi dan bahan pakan lokal, hasilnya bisa jauh lebih baik. Tapi nggak semuanya suram. Justru ini saat yang tepat buat bangkit. Indonesia punya banyak peluang. Kita bisa mulai pakai pakan lokal dari daun singkong, ampas sawit, atau bahkan serangga. Bisa bangun sistem pengolahan limbah jadi pupuk atau energi alternatif. Dan yang paling penting, terapkan teknologi modern, kayak sensor suhu kandang, pemantauan pakan otomatis, atau bahkan AI buat prediksi penyakit. Negara seperti Belanda itu luasnya kecil, tapi mereka bisa ekspor produk peternakan ke seluruh dunia. Kenapa? Karena sistemnya rapi, petaninya didukung, dan risetnya jalan. Kita juga bisa kok, asal serius. Anak-anak muda sekarang juga mulai tertarik masuk peternakan. Banyak yang belajar beternak ayam, bebek, kambing, tapi mereka butuh bimbingan, komunitas, dan pasar. Jadi, kesimpulannya, peternakan Indonesia tuh punya potensi luar biasa. Tapi masih banyak PR. Kalau kita bisa benahi sistem dari hulu ke hilir, mulai dari pakan, kesehatan, pemasaran, sampai teknologi, peternakan lokal bisa mandiri. Dan kita gak perlu lagi bergantung pada impor. Yuk, mulai dukung peternak lokal. Beli produk dari peternak sekitar. Share video ini biar makin banyak yang sadar. Dan kalau kamu suka konten seperti ini, klik like, komentar pendapatmu, dan jangan lupa subscribe, karena kita akan terus bahas pertanian dan peternakan Indonesia dari sudut yang berbeda.